teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Rini Puspawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ide bisnis. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menemukan ide bisnis. Teknik yang pertama yaitu kelompok fokus atau focus group. Dalam kelompok ini terdiri atas individu-individu yang saling memberikan informasi dalam suatu format yang tersusun yang digunakan untuk menguji ide-ide yang sudah ada sehingga dapat digunakan untuk menentukan solusi untuk ide yang baru. Dalam kelompok ini, komentar dari masing-masing partisipan dapat digunakan untuk mendorong adanya suatu ide baru atau produk baru yang nantinya berguna untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu tukar pikiran atau brainstorming. Tukar pikiran dapat dilakukan melalui diskusi, rapat, sharing, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar individu. Melalui teknik ini, setiap orang akan lebih didorong untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan lebih baik. Nah, ada 4 peraturan yang wajib dipenuhi dalam tukar pikiran. Yang pertama yaitu tanpa kritik. Setiap orang dilarang untuk memberikan kritik atau komentar negatif kepada siapapun dalam kelompok tersebut. Yang kedua, bebas. Suatu keadaan bebas tanpa hambatan akan sangat mendorong terciptanya suatu ide-ide yang cemerlang. Semakin bebas seseorang berpikir, maka kemungkinan untuk menghasilkan ide yang cemerlang akan semakin besar. 3. Kuantitas ide. Semakin banyak ide-ide kreatif yang dihasilkan, maka akan semakin besar kemungkinan munculnya ide-ide yang bermanfaat. Yang keempat yaitu kombinasi. Kombinasi serta perbaikan-perbaikan dari ide-ide yang sudah ada dapat mendorong munculnya ide-ide baru yang lebih bermanfaat. Teknik yang ketiga yaitu analisis kumpulan masalah. Teknik ini merupakan suatu metode untuk menemukan ide bisnis kreatif serta solusi yang baru dengan cara berfokus pada masalah. Teknik ini serupa dengan focus group. Hanya saja dalam teknik ini kita lebih berfokus pada masalah dari produk-produk yang sudah ada. Nah, cara ini dirasa lebih efektif karena lebih mudah untuk menghubungkan produk-produk dengan masalah-masalah dari produk tersebut. Nah, selain teknik yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menemukan ide bisnis. Yang pertama, melakukan riset bisnis dan produk. Melakukan riset bisnis dan produk merupakan suatu cara yang terukur, di mana untuk menemukan ide bisnis yang baru, kita dapat melakukan riset serta persentase untuk memastikan jenis bisnis apa dan jenis produk apa yang banyak diterima di pasar. Untuk melakukan riset ini, kita dapat dibantu menggunakan teknologi digital, seperti menyebarkan kuesioner melalui Google Form, atau dengan mencari kata kunci dalam Google Trend untuk mengetahui tren bisnis apa yang sedang berlangsung di suatu lokasi. Cara yang kedua yaitu dengan menyerap ide dari masalah setiap orang. Nah, setiap orang tentunya memiliki masalah, dan tiap masalah tentunya membutuhkan solusi. Permasalahan yang awalnya bersifat personal, rupanya telah banyak menginspirasi dan dikembangkan untuk menjadi ide bisnis yang cemerlang. Contoh nyatanya saja, jasa laundry. Semakin banyaknya mahasiswa yang tidak sempat mengurus cucian karena sibuk mengerjakan tugas kuliah, dan sulitnya mencari jasa asisten rumah tangga bagi ibu-ibu yang bekerja, rupanya telah membuat jasa laundry ini semakin banyak diminati. Jasa laundry ini merupakan salah satu contoh ide bisnis yang muncul dari permasalahan yang terdapat di kalangan ibu-ibu bekerja serta mahasiswa. Ketiga adalah dengan belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Suatu usaha yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama pasti memiliki keunggulan yang patut untuk dipelajari. Nah, kita dapat mengamati cara-cara serta teknik-teknik yang digunakan untuk mengelola bisnis tersebut. Nah, dari sana kita bisa menyaringnya serta mengaplikasikannya sebagai gagasan untuk ide bisnis kita yang akan kita rintis. Cara keempat adalah dengan belajar dari kelemahan pesaing. Nah, ternyata untuk menemukan ide bisnis kita juga dapat temukan melalui kelemahan kompetitor. Kita bisa menjelajahi sosial media dan website dari bisnis tertentu. Lalu lihatlah bagaimana konsumen memberikan ulasan di bagian kolom komentar dan catat apa saja yang ada. Setiap hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing dapat menjadi ide bagus bagi Anda untuk melahirkan suatu ide bisnis yang baru. Cara yang kelima adalah dengan mengikuti perkembangan tren. Tren adalah sesuatu yang banyak diminati oleh suatu kelompok dalam suatu waktu tertentu.
Menciptakan suatu bisnis baru yang mengikuti tren akan berpeluang untuk digemari dan mampu menyaring banyak konsumen dalam waktu yang cepat. Nah, jangan lupa untuk membuat bisnis Anda sedikit berbeda dari yang lain, sehingga bisnis Anda menjadi unik dan memiliki ciri khas. Nah, tetapi karena tren merupakan sesuatu yang cepat berlalu, maka pastikan juga Anda memiliki solusi seandainya tren tersebut sudah mulai pudar di kalangan masyarakat. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.